Aku punya 6 mata 6. Aku tidak percaya kau bisa mendapatkan skor lebih tinggi dariku. Master Dadu nomor 1 dunia. Kau meremehkanku. Straight Flushku adalah kartu terkuat. Tangan apapun yang kau punya tidak akan lebih besar dari ini. Raja kartu nomor 1 dunia. Dasar kau bajingan Kessel. Kau mencuri 3 naga besarku, tapi kau tidak akan mendapatkannya. Sekarang aku punya semua hijau. Bagaimana rencanamu untuk menang? Raja Mahjong nomor 1 dunia. Uenaem mata Uenaem, ya? 7 mata 6. Bagaimana itu mungkin? Straight Flush adalah yang terbesar, ya? Hanya 4 angka 2? Kau pikir kau bisa mengalahkan Flushku? Di mana Ratu MU? Ini. Kau. Kapan kau mengganti kartuku? Aku tidak punya 3 naga besar. Tapi bagaimana dengan 4 angin besar? Mari kita ucapkan selamat kepada Nathan. Karena telah mengalahkan 3 raja penjudi, dan merebut gelar jagoan penjudi. Jagoan penjudi. Aku, Nathan, pernah bersumpah di atas makam guruku, bahwa setelah menjadi jagoan penjudi, aku akan pensiun dari berjudi. Alasan aku menantang semua master di dunia, bukan untuk membuktikan seberapa kuat aku, tapi untuk memperingatkan semua orang. Berhentilah berjudi. Bahkan 3 raja penjudi, dulu di meja judi, tunduk pada orang lain. Bandar selalu menang. Satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bermain. Nonahi. Jagoan penjudi akan pensiun. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita masih meminta bantuannya? Aku tidak suka memaksa siapapun, kecuali suatu hari nanti. Dia kembali ke meja judi. Ibu, jangan khawatir. Semuanya berjalan lancar. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa kau tidak bisa datang ke pernikahanku. Pengaturan pernikahan sudah dibuat sejak lama, bukan? Kita tidak bisa mengubah tanggal di menit terakhir. Hanya karena penyakitku, kan? Jika kau menetap dan segera memulai keluarga, ibu akan sangat bahagia. Ibu, jangan khawatir. Istirahatlah dengan baik sekarang. Dan bersiaplah untuk operasi besok. Operasimu pasti akan berjalan sangat lancar. Chloe, untuk pernikahan besok, menurutmu anting mana yang harus kupakai? Yang ini. Yang ini. Sophia, kau harus membantuku. Aku bermain kartu beberapa hari lalu, dan menumpuk utang judi Rp60.000. APA. Aku harus membayarnya paling lambat besok sore. Kalau tidak, mereka akan memotong tanganku. Sudah kubilang sejak lama, jangan berjudi. Jangan berjudi. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Dari mana aku bisa mendapatkan Rp60.000 untukmu? Sophia, bisakah kau bicara pada Nathan? Dia pasti punya uang. Bisakah kau memintanya meminjamiku Rp60.000? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Sophia, Leo adalah adikmu sendiri, satu-satunya putra orang tuamu. Apakah kau akan melihatnya? Tangan dan kakinya dipotong? Sophia, aku tidak mau kehilangan tanganku. Baiklah. Aku akan coba. Ada apa? Hello, Nathan. Terjadi sesuatu dengan adikku.
Bisakah kau meminjamiku 60.000 rupiah? 60.000 rupiah? Baru-baru ini. Antara membeli rumah pernikahan dan 3 hadiah pertunangan emas, dan membayar mahar keluargamu, aku sudah menghabiskan hampir semua uangku. Dari mana aku bisa mendapatkan 60.000 rupiah? Bukankah ayahmu masih punya 60.000 rupiah? Itu biaya operasi ibu. Itu uang penyelamat nyawa. Bagaimana kita bisa meminjamkannya? Bisakah kau meminta teman-temanmu untukku? Baiklah, cukup bicaranya. Bersiaplah untuk pernikahan besok. Aku harus pergi sekarang. Hello? Apa katanya, Sofia? Apa kata Nathan? Nathan juga tidak punya uang. Bukankah ayahnya punya 60.000 rupiah? Itu uang penyelamat nyawa ibunya untuk besok. Bagaimana kita bisa meminjamnya? Kalau begitu kita tidak perlu meminjam darinya. Pute ayah Nathan menyerahkan uangnya sendiri. Jika mereka tidak meminjamkan uangnya padamu, apakah kau akan merampok mereka? Aku punya caraku sendiri. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan dengan kotak itu? Kotak ini berisi 60.000 rupiah tunai. Aku mengambil semuanya. Mengapa kau mengambil begitu banyak uang tunai untuk membayar biaya rumah sakit? Kau bisa pakai kartu atau transfer uangnya. Ini sangat tidak aman. Leo secara khusus meminta seseorang tentang ini, mengatakan bahwa membayar biaya operasi di rumah sakit dengan uang tunai baru memiliki arti yang baik dan menguntungkan. Ini bisa memberkati ibu agar operasi berjalan lancar dan aman. Setelah upacara hampir selesai, aku akan membawa uang itu langsung ke rumah sakit untuk membayar operasi ibu. Ini juga untuk keberuntungan. Leo yang bilang begitu. Ya, Leo sangat baik. Dia sangat peduli dengan urusan keluarga kita. Kedepannya, kau harus memperlakukan Sophia dan Leo dengan baik. Bekla, aku tahu. Ayah, masuklah. Dan Carrie Tampa du Duc. Kalian berdua lanjutkan saja. Nathan, ini buruk. Ayamyu tadi bermain kartu di ruang resepsi dan kehilangan semua uangnya. Apa? Leo, kau tidak bisa melakukan ini. Kau bilang ini hanya untuk bersenang-senang. 60.000 rupiah itu adalah uang tabungan nyawa istriku. Kumohon padamu, kembalikan padaku. Tolong kembalikan. Aku tidak bisa hidup tanpa uang ini. Enyo. Bapak, kau sudah hidup begitu lama, tapi hidupmu sia-sia. Siapa sih yang main santai denganmu? Begitu kau di meja judi, kau harus menerima kekalahanmu. Mengerti? Ini jebakan untuk menipuku. Aku tidak berjudi lagi. Aku akan mengembalikan semua yang ku menangkan. Tolong, kembalikan uang ini. Mau ya? Kumohon. Kumohon. Enyo. Kalau tidak mampu kalah, jangan main. Brengsek. Uangnya sekarang milikku. Benar Tuan. Judi katahu. Kadang menang, kadang kalah. Kalau kau bertingkah seperti ini, tidak seru. Léo. Apa yang kau lakukan? Nathan. Uangnya sudah habis. Uang pengobatan ibu, semuanya habis. Dia memenangkan semuanya. Aku benar-benar bodoh. Aku sangat naif. Tidak, ayah. Ada apa? Ayah biasanya tidak. Main mahjong. Bagaimana ayah bisa berjudi dengan taruhan sebesar ini? Aku juga tidak tahu. Leo bilang, pernikahannya belum mulai, jadi dia mengajakku memainkan beberapa putaran kecil. Dia bilang main santai saja untuk mengisi waktu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, semuanya kabur. Uang ini, uangnya sudah hilang. Uang ini untuk pengobatan ibumu. Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada ibumu? Sophia. Ada apa?
Kakakmu. Memancing ayahku berjudi, dan menghabiskan biaya operasi ibuku. Apa yang coba kau lakukan? Nathan, kenapa kau berteriak padaku? Untuk apa itu? Ayah ingin bermain. Dia bermain sendiri. Sekarang dia kehilangan uang. Bagaimana kau bisa menyalahkan kami? Ada apa? Hey, Nathan. Ada urusan dengan kakakku. Bisakah kau pinjami aku 60.000 rupiah? Ini semua ide Leo. Dialah yang bertanya-tanya. Dia bilang menggunakan uang tunai baru untuk membayar operasi di rumah sakit, membawa keberuntungan dan nasib baik, dan akan memastikan ibumu menjalani operasi yang lancar dan aman. Kemarin, kau mencoba meminjam uang dariku untuk kakakmu, tapi aku menolak. Hari ini, kalian semua Vers ce qu'on colle. untuk menjebak ayahku. Pertama, menggunakan alasan tahayul. Kau membuat ayahku menarik uang tunai, lalu menyeretnya ke meja kartu, dan menipu uang ibuku, 60.000 rupiah untuk operasi. Benarkah begitu, kalian ini? Apa kalian manusia? Hey Nathan, aku hanya menonton sebentar, dan meskipun aku tidak terlalu mengerti Golden Flower, Kereza, mereka semua terlibat bersama. Mereka terus melakukan taruhan buta, memaksa ayahmu untuk ikut, dan mereka terus menaikkan taruhan. Tidak pernah memberinya kesempatan untuk melihat kartunya sendiri, atau melakukan soudon. Kau bilang ini? Damn! Apa-apaan ini? Kalau tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Aturan Golden Flower adalah hanya 2 pemain terakhir yang bisa menunjukkan kartu mereka. Begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana mungkin aku mencurangi permainan? Dia sendiri yang mengikuti taruhan. Dia sendiri yang memasang uangnya. Menang atau kalah, itu takdir. Kalau tidak bisa menerima kekalahan, jangan bermain. Apa kau pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan? Tepat sekali. Jika kau menuduh seseorang mencurangi permainan, kau butuh bukti. Benar, bermain kartu berarti menang dan kalah. Jika kau sial, siapa yang harus disalahkan? Orang-orang ini terang-terangan menipu dan mencurangi permainan. Jika aku bergerak, Trick Kessil Mereka. bahkan tidak akan layak diperhatikan. Tapi itu akan melanggar. Jean Jiyang Kubua Padaguruku. Bagaimana perasaan Anda? Hari ini, Bu? Sangat baik. Baik. Mari kita periksa tekanan darah Anda. Baiklah. Nona Muda. Hari ini adalah hari pernikahan putraku. Sayang sekali tubuh tua saya ini sedang bermasalah, jadi saya tidak bisa hadir untuk melihatnya. Aku ingin tahu seperti apa penampilan Nathanku dengan jasnya. Pengganten wanitanya pasti cantik. Bu, Anda sebaiknya beristirahat. Cobalah untuk tidak khawatir. Setelah operasi Anda berjalan lancar sore ini, Anda akan segera pulang. Baiklah. Saya. Sakit. Bu. Buletin Ada APA. Perawat. Dokter. Pasien di kamar 306, kondisi kritis. Dokter. Bu tahan. Dokter, ada apa? Halo, Bapak Lin, kondisi ibu Anda telah memburuk parah. Dia membutuhkan operasi segera. Apakah Anda sudah menyiapkan biaya operasinya? Segera bawa, atau akan ada bahaya. Baiklah, uangnya akan segera ada. Tolong, Anda harus. Menyelamatkan Ibu saya. Dokter meminta pembayaran. Kembalikan uangnya segera. Itu uang penyelamat nyawa ibu saya. Sofia, dengarkan. Betapa tepat waktunya. Panggilan ini. Baru 2 hari lalu, saya melihat ibunya menari. Di alun-alun, kesehatan, dan energinya. Luar biasa. Bagaimana bisa dia tiba-tiba sakit kritis? Saya Raza. Mereka semua bersekongkol untuk menipu Anda. Mereka hanya tidak ingin memberikan uang itu kepada Leo. Nathan. Benar ke APA yang dikatakan Chloe? Ibumu. Omong kosong. Apa kamu punya akal sehat? Kembalikan uangnya sekarang. Ibuku ada di Ruang gawat darurat sekarang. Kalotidak Perkaya. Pergilalia. 60.000 rupiah. Kamu harus mengembalikannya padaku. Itu uang penyelamat nyawa ibu saya. Berhenti bicara omong kosong. Fire Kuberitahu sesuatu. Uang ini sekarang menyandang nama Su. Mau mengembalikannya? Baiklah. Ayo. Berlututlah. Dan bersujud padaku. Jika suasana hatiku sedang baik, mungkin akan ku kembalikan padamu. Leo. Kumohon. Ini salahku. Seharusnya aku tidak berjudi. Tolong kembalikan uangnya.
Ini menyangkut nyawa istriku. Aku bersujud padamu, kumohon. Aya. Ayah, bangun. Jean Gambert lui tue. Ayo, ayo. Ayah, bangun. Aya. Tidak. Nathan, jangan khawatirkan aku. Leo, tolong. Kembalikan uangnya, aku mohon. Kenapa sepatu ini masih kotor? Akan kubersihkan. Akan kuusahakan bersih untukmu. Apa ku bilang untuk menyentuhnya dengan tanganmu? Sepatu-sepatu ini mahal. Aku hanya butuh sebuah alat pem, bersih sepatu. Thank you. Léo. Jangan keterlaluan. Lee. Taya Nathan, jangan biarkan dia mendekat. Nathan. Aya. Aya. Jean Gambert lui tue. Ayah, jangan lakukan ini. Aya. Aya. Sialan, le Pascan. Aya. Aya. Bangun, ayah. Leo. Sepatunya sudah bersih sekarang. Bisakah kau mengembalikannya Rp60.000? Tolong. Kau orang tua bodoh. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kapan aku bilang, aku akan mengembalikannya Rp60.000 setelah kau membersihkan sepatuku? Oh, begitu? Membersihkan sepatu. Seharga Rp20, itu murah bagimu. Mengerti? Nathan memukul seseorang. Dia memukul seseorang. Memukul orang hanya karena kalah uang? Apa hukum sudah tidak berlaku lagi? Nathan. Apa yang kau pikir kau lakukan? Dia saudaraku sendiri. Dia satu-satunya pewaris. Keluarga Su. Berani kau menyentuhnya lagi? Sophia, dia memukulku lagi. Tepat sekali. Memukul orang setelah kalah uang? Perilaku macam apa itu? Kalau tidak mampu kalah, jangan main. Dengan keluarga seperti ini, kita pasti benar-benar dikutuk. Benar. Kalau kau kalah uang, tidak bisakah kau memenangkannya kembali dengan keahlian? Kau bahkan tidak mengerti prinsip. Menerima kekalahanmu. Tidak berguna. Begitu saja, menerima kekalahanmu. Kau memaksaku. Kalian menggali kuburan kalian sendiri. Nathan, upacara pernikahan akan segera dimulai. Semua tamu di bawah sedang menunggu. Apakah kamu benar-benar harus membuat masalah di sini? Sophia, apa kamu tidak melihat dengan jelas? Keluarga mereka telah kehilangan bahkan Rp60.000 terakhir. Lagi pula, jika dia berani memukul saudaramu hari ini, besok dia akan berani melecehkanmu. Apa yang bisa dipegang dari pria dan keluarga seperti ini? Sophia, jika kamu bertanya padaku, kamu seharusnya tidak menikah. Tidak. Ini tidak bisa dibatalkan. Ibu Nathan sudah menantikan hari ini. Agar Nathan menetap dan memulai sebuah keluarga. Jika dia tahu pernikahan itu dibatakan, dia tidak akan sanggup menanggungnya, dan penyakitnya akan memburuk. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan, dan penyakit istriku juga tidak bisa ditunda. Kalau begitu, anggap Rp60.000 ini sebagai pinjaman darimu. Aku akan keluar, memulung sampah, bekerja keras, dan aku pasti akan membayarnya kembali. Aku bersumpah. Bayar kembali? Dengan APA? Siapa di sini yang tidak tahu bahwa Rp60.000 adalah semua uang hasil jerih payah yang telah dikumpulkan keluargamu seumur hidup? Lagi pula, kamu sudah tua sekarang. Berapa banyak lagi yang bisa kamu hasilkan? Jangan sampai kamu bahkan tidak bisa menghasilkan uang untuk pemakamanmu. Halo, dokter. Bapak Len, kondisi pasien kritis, dan dia membutuhkan operasi segera. Pasien akan segera dipindahkan dari ruang operasi. Untuk biayanya, harus dibayar dalam 1 jam, paling lambat 1 jam. Jika tidak, akan sulit bagi kami untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Baik. Docté. Boleka Seyabikara. Dengan ibu? Nathan, apakah pernikahan berjalan lancar?
Ibu. Aku. Semuanya berjalan lancar, Bu. Segera, ayah akan mengambil uang itu untuk membayar biaya medis ibu. Ibu pasti akan Sembuh. Sofia. Dan kamu bocah tengik, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan 60.000 rupiah itu. Percy Seperti-Semula. Itu uang penyelamat hidup ibuku. Kamu menepati janjimu kan? Jikatidak. Aku akan mengambilnya kembali. Dengan caraku sendiri. Teruslah berbohong. Teruslah mengarang cerita. Aku tahu itu semua hanya sandiwara. Sekarang setelah kau tak bisa mengambil uangku lagi, kau malah menggengkam. Penyakit serius apa? Operasi. Ini trikmu. Untuk bersekongkol dan mengambil uang kembali. Nathan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa kau harus merusak pernikahan kita? Agar puas? Hanya demi uang? Kau sampai tega mengatakan hal seperti itu. Tentang ibu? Mengenai 60.000 rupiah yang ayah hilangkan barusan. Seya terima. Kosuka berjudi, ya? Silakan saja. Berjudilah denganku. Dia bilang akan berjudi denganmu. Nathan, kau bodoh sekali. Semua uangmu sudah ayahmu habiskan. Dengan apa kau akan berjudi? Kau bangkrut total. Aku bisa mendapatkan pinjaman online 40.000 rupiah untuk berjudi denganmu. Nathan, kau tidak bisa berjudi dengan uang pinjaman. Jangan bodoh. Ayah. Percayalah padaku. Aku melakukan ini bukan karena dendam. Aku akan memenangkan kembali 60.000 rupiah itu, beserta bunganya. Nathan, apa kau gila? Bukankah ini hanya soal kehilangan sedikit uang dari saudaraku? Apa kau harus begitu? Keras kepala? Ya, ini penting. Itu uang tabungan hidup ibu. Kau sendiri yang bilang apakah ini penting. Pinjamannya sudah selesai, 40.000 rupiah. Kita akan berjudi dengan 40.000 rupiah. Beranico. 40.000 rupiah. Seorang idiot datang memberiku uang. Jika aku memenangkan kembali 40.000 rupiah ini, aku tidak hanya akan melunasi hutangku, tapi aku juga akan mendapatkan 40.000 rupiah gratis. Luar biasa. Berjudi, aku akan berjudi denganmu. Tidak apa-apa, Sofia. Seseorang memberiku uang. Kenapa aku tidak menerimanya? Seseorang memberiku uang. Dan aku tidak boleh menerimanya? Ayo, berjudi. Ayo. Berjudi. Sudah berakhir. Nathan, jika kau kehilangan 40.000 rupiah ini, hidupmu berakhir. Aku menghancurkanmu. Aku menghancurkan keluarga ini. Nathan, mereka jelas bekerja sama. Kau tidak punya peluang menang. Ayah. Paman. Percayalah padaku, aku pasti bisa menang. Nathan, kau perlu memikirkannya baik-baik. Sofia, kenapa kau masih mencoba membujuknya? Kiliar gamenya. Miskin dan tidak jujur. Kenapa kau tidak? Biarkan Leo memenangkan kembali semua uangnya. Untukmu, di masa depan, punya anak, pemilihan pasca melahirkan, mempekerjakan pengasuh, mana di antara ini yang tidak butuh uang? Bukankah lebih baik menyimpan uang itu untuk dirimu sendiri? Aku sudah bersumpah tidak berjudi lagi. Tapi Kalian sudah keterlaluan. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti sepenuhnya. Mereka yang berjudi hanya punya dua hasil. Kehilangan semua yang kau miliki, atau mati tanpa tempat pemakaman. Kemampuan membagikan kartu ini. Ini adalah teknik mengocok. Un truc pémulade à la Menipu. Mereka ingin memberi saya kartu bagus. Taruhan awalnya Rp20, tanpa batas. Taruhan buta Rp20. Ikut dengan Rp40. Apa gunanya bermain? Dengan taruhan sekecil ini, Nathan ingin memenangkan kembali Rp60.000, uang tabungan nyawa ibunya, sekaligus. Bagaimana kalau kita naikkan taruhannya? Saya sudah lihat kartu saya. Rp200.
Kartu terbaik mereka adalah sepasang queen. Mereka sengaja memberi saya straight. Mereka ingin saya merasakan manisnya dulu, lalu memancing saya untuk terus. Menez quant à Ruan. Sampai saya all in, lalu menghabisi saya dengan kartu yang lebih besar. Trik curang lama yang usang. Saya tidak punya waktu untuk memainkan permainan, memancing, ini, denganmu. Taruhan buta Rp40.000. Nathan, kamu. Nathan, kamu gila. Ya Tuhan, mau all in? Ini uang pinjaman baru, dan dia langsung mempertaruhkannya begitu saja. Apa maksudmu? Apa kamu tahu cara bermain? Kamu bahkan belum melihat kartumu. Apa urusannya denganmu? Apakah saya melihat kartu saya atau tidak? Bukankah kamu bilang saya tidak berani berjudi? Bukankah kamu bilang saya tidak berani ikut? Saya sudah memasang taruhan saya. Kamu mau ikut atau tidak? Nathan, kamu gila. Kamu langsung all in di putaran pertama, bahkan tanpa melihat kartumu. Jika uang ini hilang, kita yakin. Nathan, siapa yang bermain kartu sepertimu? Saat saya melihat orang bermain Golden Flower, mereka selalu melihat kartu mereka dulu, lalu menganalisis peluangnya, lalu memikirkannya. Kamu, apa kamu tahu cara bermain? Aya. Paman. Saya tahu aturan Golden Flower. Ini semua tentang keberanian dan keberuntungan. Dan jelas, mereka tidak punya nyali untuk ikut. Jangan khawatir. Saya tidak akan ikut. Gila. Saya juga tidak akan ikut. Tidak ikut. Kamu membuatku takut, Nathan. Meskipun ibumu sangat membutuhkan uang itu, setidaknya masih ada 1 jam. Mari kita tenang, pelan-pelan saja. Ok, jangan lakukan itu lagi. Ayah, jangan khawatir. Saya yang urus. Saya Len. Dia tidak tahu cara bermain, mencoba all in seperti orang lain. Dia ingin membalikkan keadaan sekaligus. Sempurna. Menghemat masalah saya, membuang waktu memasang jebakan. Saya akan memberimu kartu terbesar dan menghancurkanmu. Kamu akan benar-benar selesai dalam satu permainan. Taruhan awalnya Rp20. Masih taruhan buta? Masih taruhan buta, ya? Mari kita lihat kartunya dulu, baru bicara. Lihat saja kartumu. Dia memberiku 3 as, berencana mengalahkanku dengan 2-3-5. Quel obéis-tu? Akuakan berpura-pura. Tidak tahu apa-apa, dan ikut bermain. Rp40.000. All in. Sudah kuduga. Orang bodoh terpla bodoh. Dia melihat 3 as, dan mengira dia sudah menang. Dengan tidak sabar, dia all in lagi. Sempurna, aku sudah menunggu ini darimu. All in lagi. Aku tidak percaya, kau selalu mendapatkan kartu bagus setiap saat. Aku ikut buta. Rp40.000. Ya ampun, all in lagi. Seberapa bagus sih kartunya? Aku tidak ikut, permainan ini terlalu besar. Aku juga tidak ikut. Saatnya membuka kartu. Buka kartu. Kau berharap, menurut aturan. Buta 2, lihat 5. Buta 4, lihat 10. Aku ikut buta Rp40.000. Jika kau ingin membuka kartu, kau harus bertaruh Rp100.000 lagi. Bertaruh dulu, baru buka. Kalau tidak, kau mau bertaruh atau menyerah? Rp100.000 untuk bertaruh? Rp100.000. Aku ikut. Nathan, dari mana kita akan mendapatkan Rp100.000? Kita tidak punya, tidak ada uang sepeser pun tersisa. Menyerah. Rp40.000 itu, ayah akan membayarnya kembali, bahkan jika harus menjual darahnya. Kamu tidak bisa berjudi lagi. Nathan, dengarkan ayahmu, ini lubang tanpa dasar. Mereka menggunakan aturan untuk menjebakmu. Mereka mencoba menghancurkanmu. Ayah, Pak, percayalah padaku. Kartuku sangat bagus. Super bagu. Aku bisa menang. Jangan khawatir. Huang. Ini harta keluarga dari kampung halamanku. Awalnya mereka berencana memberikannya padaku saat aku menikah. Kamu pernah ke kampung halamanku? Artake du Argaini. Bernilai Rp200.000. Aku akan menggadaikannya seharga Rp200.000. Aku ikut. Nathan, kamu tidak bisa menggadaikannya. Ini adalah akar. Keluarga Lin kita. Ayah, jangan khawatir. Aku bisa menang. Jangan khawatir. Lau. Harta keluarga, Rp200.000.
menggadaikannya seharga 200.000 rupiah. Ya, anggap saja taruhanmu. Ayo, buka kartumu. Buka kartu apa? 200.000 rupiahku adalah panggilan. Giliranmu bertindak. Nathan, ikuti taruhannya. Kenapa kamu tidak mengikuti taruhannya? Ayah, aku tidak bisa menunjukkannya sekarang. Kartuku sangat bagus. Itu super bagus. Percayalah padaku. Jika aku menunjukkannya, kita akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Inilah yang ingin kulakukan. Aku akan menjebaknya. Léo Su. Sesuai aturanmu tadi, 200.000 rupiahku adalah panggilan. Kamu masih perlu memasang 80.000 rupiah. Un tuc mangicuticu. Taruhan lagi. 80.000 rupiah. Lau. Apa kamu sudah kehabisan uang? Mana mungkin aku punya uang? Sophia, apa kamu masih punya uang? Pinjami aku. Kalau aku menang, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Mana mungkin aku punya uang? Semua uang maharku sudah kupinjamkan padamu untuk berjudi. Sophia, bukankah Nathan membelikanmu rumah pernikahan? Kenapa tidak kau ambil dan berikan pada Leo untuk membantunya? Ini adalah momen krusial. Bagi kita menang. Kamu akan punya banyak uang. Sophia. Itu rumah pernikahan yang kubeli dengan uangku sendiri. Coba saja sentuh. Nathan, kenapa kau membentakku? Kalau kau tidak bermain taruhan tinggi dengan adikku, apa ini akan terjadi? Namaku ada di sertifikat properti. Jadi ini rumahku. Aku bisa memberikannya pada siapapun yang ku mau. Bukankah kau juga menggadaikan rumah ayahmu? Jadi kenapa aku tidak bisa menggadaikan rumahku? Rumah pernikahan ini juga bernilai 200.000 rupiah. Leo, ambillah. Terima kasih, Sophia. Kalau aku menang, aku akan membaginya denganmu. 80.000 rupiah. Aku ikut. Aku ikut. Ayo, buka kartumu. Baiklah, Leo. Perhatikan baik-baik. Aku punya kartu terbaik. Tunggu sebentar. Siapa bilang 80.000 rupiahku itu untuk membuka kartumu? Aturan itu mati. Tapi orang hidup. Rumah pernikahan senilai 200.000 rupiah ini ditambah 40.000 rupiah chip. Totalnya 240.000 rupiah. Ini bukan tentang membuka kartu. Ini adalah ikut. Sekarang giliranmu. Kalau kau mau membuka kartuku, kau harus memasukkan 500.000 rupiah lagi. Dasar bodoh. Kau benar-benar tolol. Bahkan lebih mudah ditipu daripada ayahmu yang sialan. Hanya karena kau punya 3 as. Kau pikir kau yang terbaik di dunia. Kalau hari ini aku tidak menguras habis uangmu dan memeras setiap tetes darimu, maka namaku bukan Leo Su. 500.000 rupiah. Dari mana saya akan mendapatkan uang sebanyak itu? Habislah. Harta keluarga juga habis. Utang ini tidak akan pernah bisa terbayar. Pak. Paman. Kalian, pinjami saya sedikit. Yuang. Tangan saya sangat bagus. Super bagus. Ini tangan dewa. Setelah kalian meminjamkan saya uang, saat saya menang, akan saya bagi dengan kalian. Nathan, bukan berarti saya tidak percaya padamu, tapi ini terlalu menakutkan. Tangan seperti apa yang kamu punya? Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Paman, saya akan tunjukkan kartu saya, hanya padamu. Léo Su. Saya menunjukkan kartu saya kepada paman saya, agar dia mau meminjamkan saya uang. Itu boleh, kan? Baiklah, silakan lihat. Tiga as, astaga. Paman, pinjami saya uangnya. Saya akan bayar 2 kali lipat dari kemenangan saya. Saya percaya padamu. Saya punya 40.000 rupiah sekarang. Saya akan segera mentransfernya. Semua orang dari keluarga Lin. Hei Tongkin. Ini, tangan dewa. Kemenangan pasti. Bantu Nathan. Dan bantu Kelu Argalan. Sekarang di kartu ini, 500.000 rupiah. Taruhan. Baiklah, kalau begitu jangan berlama-lama. Ayo, tunjukkan kartumu. Nathan, tunjukkan. Tunjukkan padanya dan Butte Jamanyera. Nathan, tunjukkan kartumu. Kita menang. Ayah. Jangan terburu-buru. Saya belum bisa menunjukkan kartu saya. 500.000 rupiah saya. Untuk ikut taruhan. Menurut aturanmu sendiri. Sekarang giliranmu untuk bertindak lagi. Jika kamu ingin melihat kartu saya. Kamu harus memasang lagi. 240.000 rupiah. Lau. Lepakan saja. Lipat tanganmu.
Sepertinya dia punya 3 as. Kita tidak bisa menang. Jangan bertaruh uang lagi. Benar, Leo, 3 as adalah yang tertinggi. Kita tidak bisa menang. Jangan gegabah lagi. Tiga as? Yang tertinggi? Siapa sih yang bilang 3 as itu yang tertinggi? Dalam Golden Flower. Tidak ada yang namanya kartu tertinggi. Perhatikan baik-baik. 235. Aku punya 235. Dan bahkan tidak berurutan. Dalam Golden Flower. 235. Mengalahkan 3 kartu yang sama. Itu aturannya. Apa artinya 3 kartu yang sama miliknya? Bagiku, aku pasti menang. Percaya padaku sekarang? Pinjami aku 500.000 rupiah. Aku akan membuka kartu-kartunya. Dengan kartu ini, aku akan membuatnya tenggelam dalam utang. Aku akan mengosongkan sakunya. Cepat, pinjami aku uangnya. Pinjamkan padaku. Aku akan mentransfermu 20 rupiah. Aku akan mentransfernya padamu sekarang juga. Sofia, bukankah kau masih punya 3 hadiah emas pertunangan? Cepat keluarkan. Saat kita menang, aku akan membelikanmu yang lebih baik lagi. Oh, aku juga punya 4.000 rupiah untukmu. Dan semua aksesori ini, semuanya milikmu. Aku akan menyumbang 10.000 rupiah. Aku akan menyumbang 6.000 rupiah. Aku akan menggunakan kartu kreditku. 100.000 rupiah ini tadinya untuk Mercedes. Tapi aku pinjamkan semuanya padamu. 500.000 rupiah. Semuanya di sini. Nathan, aku akan membuka kartumu sekarang juga. Ayo, tunjukkan. Biarkan 3 as MU terlihat. Perhatikan baik-baik. 235 dirancang khusus untuk mengalahkan 3 as MU. Kau mengerti aturannya? Nathan, kau dalam masalah besar. 235 ini mengalahkan 3 kartu yang sama. Kira-kira sudah berakhir, benar-benar berakhir. Harta keluarga sudah hilang, dan kita masih berutang. Lebih dari 600.000 rupiah dalam utang luar. Nathan, bisakah kau menghadapi ibumu? Ini semua salahmu. Karena bersikeras berjudi, kita bisa saja kehilangan 60.000 rupiah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kau telah kehilangan semua yang kita miliki. 235 mengalahkan 3 kartu yang sama. Kau tidak memberitahuku aturan ini. Saat kita mulai bermain, kau tidak pernah bilang begitu. Bukankah 3 as itu yang tertinggi? Bagaimana bisa dikalahkan oleh kartu yang tidak beraturan? Kalian semua bekerja sama untuk menipuku. Quand? Bodoh. Kau pecundang menyedihkan. Kau bahkan tidak mengerti aturan Golden Flower. Dan kau ingin berjudi seperti orang lain? Pulang saja dan bertani. Dasar tolol. Itu lucu sekali. Kukira kau orang penting, tapi kau hanyalah pemula naif, yang bahkan tidak mengerti aturannya. Namun kau berani mempertaruhkan harta keluargamu. Rumah sudah hilang, dan uangnya juga hilang. Ayah, aku sangat menyesal. Ayah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Nathan. Ah, sudahlah. Dia bahkan belum menikah dengannya. Dia mau jadi ipar. Yang bagaimana, Enyok? Tunggu. Aku belum membuka kartuku. Bagaimana kau tahu? Qu'au sudah menant? Nathan, apa kau sudah gila? Karena kalah? Bukankah kau baru saja menunjukkan kartumu pada para kakek-kakek ini? 3 as, 3 as. Mereka semua melihatnya. Kenapa kau begitu keras kepala? Benar, Nathan. Akui saja, kami semua melihatnya. Taruhan adalah taruhan. Jangan permalukan dirimu sendiri. Benar, kami semua melihatnya. Apa lagi yang perlu dikatakan? Tepat sekali. Kartu yang mereka lihat. Adalah Kartu kedua juga as. tapi. Aku tidak ingat. Kartu ketiga adalah as. Mungkinkah kartu ketiga bukan as? Apakah aku salah membagikan kartu? Tidak, tidak mungkin. Sepertinya aku beruntung.
Ada apa ini? Bagaimana bisa jadi begini? Tuhan sungguh. M'embercaticu. Aku hanya punya sepasang as. Sepasang aitu. Tidak akan kalaule. 235 milikmu. Kan? Sepasang as. Ini sepasang as. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Ya ampun. Kita menang. Kita menang. Mustahil. Kau menukar kartuku. Kau jelas punya 3 as. Kau curang, sialan. Curang? Kau yang membagikan kartunya. Bagaimana bisa kau bilang aku curang? Dengan semua orang melihat. Bagaimana aku bisa curang? Atau kau berencana memberiku 3 as dan memberimu 235 untuk mengalahkan 3 asku dan mengalahkan Tree of Akainku? Atukuanya serobo. Tanganmu tergelincir dan kau tak sengaja membagikan angka 4. Bukan as? Mustahil. Aku jelas. Sokpintar. Hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa mereka yang berjudi Antakala. atau mati. Baiklah, sudah sampai begini, aku sudah menang. Kan? Aya. Ambil uangnya, ayo ke rumah sakit. Tidak. Itu semua uangku. Jangan berani menyentuhnya. Jangan bergerak. Itu semua uangku. Jangan berani menyentuhnya. Brengsek, uangnya sekarang milikku. Kau terus bilang, taruhan ya taruhan. Apa? Kau tidak sanggup kalah? Tidak. Ayah, ambil kartu ini, pergi ke rumah sakit, cepat, bayar pengobatan ibu, jangan menunda. Aku pergi sekarang. Semuanya. Kepala sekolah, aku akan mentransfernya padamu. Selanjutnya apa? Dan aku akan mentransfer tambahan 2.000 rupiah padamu. Anggap saja sebagai rasa terima kasihku. Aku selalu membalas kebaikan. Nathan, benar. Sudah kubilang Nathan, akan berhasil. Terima kasih, Nathan. Bagus, sudah masuk. Datang ke pernikahan. Dan dapat 2.000 rupiah? Aku hampir merasa bersalah mengambil uangmu. Leo, kembalikan uang kami. Di mana uang kami? Kembalikan. Itu simpanan rahasiaku, yang kusimpan bertahun-tahun. Uang pemakamanku. Kau bilang ini pasti menang. Kembalikan uang kami. Chloe, kau juga terlibat dalam hal ini. Kembalikan uang kami. Nathan, selamatkan aku. Nathan, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kau mengembalikan uang mereka? Aku akan melakukan apa saja untukmu. Nathan, Sekarang kau tahu memanggilku, ipar? Apa yang kau lakukan sebelumnya? Nathan, Kau memukuli aku, menginjak kepala ayahku. Dan menipui buku. 60.000 rupiah untuk operasinya. Di mana semua kesombongan? Yang komiliki tadi. Kemana perginya? Nathan, kamu baru saja menang uang, tapi kamu memukul seseorang? Itu keterlaluan. Chloe, tamparan ini untuk mengajarimu diam. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu terlibat dalam mengatur seluruh rencana hari ini. Menipu Sofia. Menipu ayahku untuk menarik uang tunai dan membawanya ke meja judi. Kamu ikut campur dalam segalanya. Sophia, lihat. Dia memukulku. Apakah kamu akan membiarkannya menggangguku dan kakakmu? Apakah kita masih sahabat? Nathan, kakak. Chloe adalah sahabatku. Dan Leo adalah kakakku. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka lagi. Sofia. Kamu masih membela mereka? Apa kamu sudah gila dari awal sampai akhir? Camus t'es la d'hypermanquant au lait. Sahabat terbaik versimu dan kakak yang baik versimu. Mereka mempermainkanmu. Mereka menyuruhmu mengambil uang. Kamu ambil. Mereka menyuruhmu mengambil uang. Kamu ambil. Mereka menyuruhmu melihat ayahku dipermalukan. Dan kamu melihat ayahku dipermalukan. Apakah kamu punya penilaianmu sendiri? Kamu. Menenekku. Manguinamu. Aku memarahimu. Apa kamu tahu, kedua orang ini
telah bersekongkol selama ini, namun kamu masih menganggapnya sebagai kakak dekatmu, dan dia sebagai kakakmu yang polos. Dan semua omong kosong tentang bersikap baik, mempertimbangkanmu, dan dengan ramah menabung uang untukmu, itu semua omong kosong. Mereka hanya ingin menguras nilaimu, dan menguras aset keluargaku. Apa kamu pikir mereka akan membagi setengah dari kemenangan bersamamu? Mereka hanya akan mengambil uangnya dan pergi, Idep mewa. meninggalkanmu sendirian, terbebani hutang. Benar-benar bodoh. Chloe. Lau. Apakah yang dia katakan benar? Sofia. Dia bicara omong kosong. Dia mencoba menabur perselisihan di antara kita. Sofia, aku kakak kandungmu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Sofia, dia pelakunya. Benar, Sofia. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu percaya padanya? Dan bukan padaku? Melihat mereka. Nathan Pasty, sudah tepat sasaran. Urusanmu yang berantakan, bisa ditunda. Leo, berhenti omong kosong. Mana uang kami? Bayar sekarang. Benar, hari ini kau harus membayar. Kalau tidak, kau tidak akan pergi dari sini. Paman, ku mohon. Bisakah kau beri aku waktu? Aku pasti akan membayarmu nanti. Aku bersumpah, oke? Beberapa hari lagi, bagaimana kau akan membayarnya? Semua orang tahu kau penggagaran, berjudi atau menipu. Setiap hari, jika kami tidak mendapatkan uangnya hari ini, kepada siapa kami akan pergi? Kau harus membayar hari ini. Leo, 100.000 rupiah itu adalah untuk Mercedesku. Jika kau tidak bisa menyediakan uangnya hari ini, jangan salahkan aku jika mengambil jarimo sebagai bunga. Tidak, aku tidak bisa. Tidak. Sofia, kumohon, bicaralah pada Nathan. Ya, minta Nathan membantuku membayar uang itu. Kumohon, Sofia, aku tidak bisa kehilangan Jericho. Sofia. Nathan, kumohon. Tidak peduli seberapa brengseknya Leo, dia tetap satu-satunya saudaraku. Sejak orang tua kami meninggal, aku membesarkannya sepenuhnya sendiri. Aku tahu dia menyakitimu, dan dia menyakiti orang tuamu. TAPI, bisakah kau kumohon demi 2 tahun, hubungin kita, membantunya? Kumohon, bantu dia. Uang ini, anggap saja pinjaman dariku. Ya, aku akan meminjamnya darimu. Di masa depan, aku akan bekerja seperti budak untuk membayarmu kembali, oke? Nathan, aku mohon, aku salah. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Aku pasti akan menjalani hidup yang baik bersamamu, memiliki anak-anakmu, dan menjadi istri serta ibu yang baik. Aku mohon, tolong bantu dia. Nathan. Sudah selesai? Apa kau pikir masih ada masa depan untuk kita? Lia ini. Dan ini, aku membeli rumah ini. Aku juga membeli 3 hadiah ma pertunangan. Semua ini adalah jaminan untuk masa depan kita. Dan hanya demi adikmu yang tidak berguna itu. Comme l'embarquant ce mua ini, que m'ai-je ajudi. Sejak kau membuat Qu'es-tu-en itu? hubungan kita yang menyedihkan, lenyap begitu saja. Kemari, tidak, jangan. Pergi lihat adikmu. Tidak. Aku tidak mau. Tidak, jangan. Leo. Tidak. Sayang, untuk apa buang-buang waktu kalau tidak bisa bayar? Tinggalkan jarimu. Aku menepati janjiku. Berhenti. Kalau kau potong tangannya, dari siapa aku akan mendapatkan uangku? Ya, itu Bos Cahyo. Lintah darat. Bos Cahyo, sudah berakhir. Bos Cahyo, selamatkan aku. Bos Cahyo, aku akan mengembalikan semua ini padamu. Leo. Kau punya nyali juga, NK. Kau berutang 600.000 rupiah padaku, lalu kau datang ke sini untuk membuat pertunjukan sebesar ini. 600.000 rupiah? Bos Cahyo, Anda salah orang? Saya hanya meminjam 60.000 rupiah dari Anda. Dari mana datangnya 600.000? Leo. Sayang. Apa Anda pikir saya menjalankan sebuah amal?
Memberi pinjaman tidak memerlukan pengembalian bunga dengan bunga majemuk, bunga selanjut, dan bunga yang berbunga, semuanya telah bergulir hingga hari ini, menjadi tepat, Rp600.000, semuanya tertulis jelas, ditandatangani oleh tangan, Anda sendiri. APA. Mencoba mengingkari utang Anda? Tidak, bukan bos, Bos Cahyo. Bahkan jika Anda mematahkan semua tulang saya tetap tidak bisa membayar kembali Rp600.000. Tidak punya uang, itu tidak akan jadi masalah. Saya punya banyak cara untuk membuat Anda membayar utang Anda. Ini kakak perempuanmu kan? Lumayan cantik. Singkirkan tangan kotormu dariku. Ini pacarmu kan? Dia juga tidak buruk, cukup memukau. Tidak bisa membayarnya kembali, tidak masalah. Selama kedua orang itu pergi ke tempatku untuk bekerja sebagai wanita penghibur dan menyajikan minuman, mereka bisa menghasilkan cukup banyak dalam satu malam. Jadi, jika mereka bekerja selama 7 atau 8 tahun, mereka bisa membayarnya kembali. Pilih, apakah itu kakak perempuanmu? Atau kekasih kecilmu? Buat pilihanmu. Leo cow. Leo. Bayarkan. Biarkan kakakku pergi. Leo. Apa yang kau katakan? Aku kakakmu sendiri. Aku membesarkanmu sejak kecil. Dan beginikah caramu memperlakukanku? Sophia. Bisakah kau membantuku sekali lagi? Chloe, dia wanitaku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi ke tempat seperti itu, tapi kau berbeda. Sophia, kau pasti punya cara untuk membantuku lagi, kumohon. Segera, kau akan berada di tempatku, menjual senyum. Ini, tidak tahu bagaimana menyenangkan seorang pria, tidak akan berhasil. Biarkan Bos Cahyo mengajarimu dengan benar cara membuat pria bahagia. Nathan, tolong aku. Berhenti. Apapun yang terjadi, dia tetap seorang menantu dari keluarga Lin kita. Apa yang kau pikir kau lakukan di siang bolong? Pak Tua, tidak mau aku menyentuhnya, ya? Kalau begitu kalian bayar kembali Rp600.000 untuk Leo. Sekarang, segera taruh uangnya di depanku. Kalau begitu aku akan segera menghilang. Rp600.000, dari mana kami akan mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak punya uang? Jika kau tidak punya uang, kenapa kau bertingkah seperti orang besar? Ini bukan tempatmu untuk membuat masalah. Ini bukan tempatmu untuk membuat masalah. Hei bocah. Apa kau di sini mau ikut campur, dan ikut campur juga? Bos Cahyo, dia orangnya, aku bisa saja menang. Banyak uang, dia memenangkan semua uangku, juga rumah pernikahan Sophia, dan 3 hadiah emas pertunangan. Uang ini, seharusnya untuk membayarmu kembali. Ini semua salahnya. Hei bocah, aku tidak menyangka. Kau juga sirang, Master Judy. Aku sudah bertahan hidup di jalanan selama bertahun-tahun. Aku tidak punya banyak hobi lain, tapi aku sangat suka berjudi. Bagaimana? Tertarik bermain denganku? Tidak tertarik. Apa urusan dendam dan perseteruan pribadimu denganku? Aku tidak berjudi. Kau keterlaluan, bukan? Tidak berjudi? Quen. Tutup pintunya, baiklah. Jika kau tidak main game ini hari ini, satu pun dari kalian yang duduk di sini, tidak akan ada satu pun yang keluar dari sini hidup-hidup. Nathan, main saja game dengannya. Kalau tidak, kita semua akan celaka hari ini. Bagaimana kau mau bermain? Sederhana. Satu game, pemenang mengambil semuanya. Kau pilih kartunya. Kau tetapkan aturannya, aku akan bermain sampai akhir. Jika kau menang, anggap saja aku tidak pernah muncul hari ini. Utang Leo, Rp600.000, juga akan terhapus bersih. Kau boleh melakukan apa saja sesukamu, tapi jika kau kalah, aku ingin ini.
Dan dia. Mereka semua akan jadi milikku. Juga. Aku ingin salah satu tanganmu untuk memberimu pelajaran. Permainan ini Tidak adil. APA. Tekat? Sudah terlambat untuk takut sekarang. aku tidak takut. Jika kamu kalah, kamu bisa menghapus utang buruk yang tidak akan pernah bisa kamu tagih. Tapi jika aku kalah, tidak hanya aku harus membayarmu uang, tapi aku juga harus memberimu tangan. Untuk apa kamu mau tanganku? Untuk dibawa pulang dan mengelus bulu dadamu? Bagaimana kalau Begini? Kamu angkat tanganmu juga. Pertaruhkan salah satu tanganmu. Berani? Baiklah, NAK. Kamu punya nyali. Aku Bos Cahyo. Sudah lama sejak ada yang berani bermain denganku seperti ini. Baiklah, aku akan memainkan permainan menarik ini denganmu. Jika kamu menang, kamu bisa mendapatkan tangan ini. Aku tidak mau. Aku tidak punya bulu dada. Baiklah, kita main kartu tertinggi menang. Asekop adalah yang tertinggi. 2 keriting adalah yang terendah. Kita masing-masing ambil satu kartu. Satu permainan menentukan pemenangnya. Baiklah, kartu tertinggi menang. Aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Ayo. Penandaan keringat adalah salah satu teknik curang yang lebih canggih. Meninggalkan tanda pada kartu membuatnya lebih mudah menemukan kartu tinggi. Pantas saja, Leo kalah banyak darinya. Aku akan memotong kartu. Terserahmu. Aku duluan. Baiklah, Raja Heitai, bukan kartu kecil, hanya Raja Sekop, dan 4 as, yang lebih tinggi dari ini. Nathan, hanya Palyuan menang. NAK, kamu beruntung. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Kamu pasti kalah hari ini. Lihat APA yang kirapat. Lihat APA yang kirapat. Dia menang, bukankah begitu? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa jadi 9 keriting? Aku jelas menarik asekop. Apa yang terjadi? Ini 9 keriting. Kamu kalah. Aku mengerti. NAK. Saat kamu memotong kartu, tadi, kamu pasti curang, kan? Sudah, dengan semua orang menonton, bagaimana aku bisa curang? Aku hanya memotong kartu. Anjing. Akulah yang jelas, membuat tandanya. Bagaimana tanda itu bisa berakhir di 9 keriting? Di mana si asekopku? Kamu menukar tandaku. Kamu juga penipu. Dan trikmu lebih baik dariku. Waktunya membayar. Aigreko. Bos Cahyo. Berikan tanganmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mengalahkan Bos Cahyo? Bos Cahyo adalah penjudi terbaik di kota ini. Kekulai. Dia tahu cara berjudi. Dia selama ini berpura-pura. Pantas saja. Dia memenangkan semua uang kita. Kembelai, begitu cepat. Dia benar-benar penjudi yang ahli. Kenapa aku tidak pernah tahu sebelumnya? Leo tidak berguna. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Nathanlah pria sejati. Dia tampan, dan punya keahlian judi yang luar biasa. Jika aku bersamanya, bukankah aku akan hidup mewah setiap hari? Memiliki segalanya yang kuinginkan? Bos Cahyo. Kala ya kala. Apa? Kau tidak berani mengakuinya?
Kau tidak bisa menerima kekalahan? Kau pikir kau siapa? Berani menyentuh Bos Cahyo? Aku pastikan kau akan pergi dari sini dalam peti mati hari ini. Percayalah, bicaralah. Saudara-saudara, serang dia, diam kau. Enyo. Sebagai Bos Cahyo, aku sudah melalui jalanan, dan kodoku adalah selalu menghormati taruhanku. Hari ini, aku akui kami menghebat. Aku mengakui kekalahan. Nathan. Lupakan saja. Mengejutinya sudah cukup. Nathan, lebih baik menghindari masalah. Lupakan soul memotong tangannya. Jika kau benar-benar memotong tangannya, dendamnya akan sangat besar. Tidak menusukmu. Kenapa kau berteriak? Apa yang kau pikirkan barusan? Perasaan apa? Apa yang kau pikirkan saat pisau itu turun? Penyesalan. Aku menyesal bertaruh. Tanganku melawanmu. Tanganku. Hanya soal tidak. Bertaruh tanganmu melawanku? Tidak. Aku menyesal datang. Seharusnya aku tidak datang ke tempat ini. Kalau tidak, tanganku akan baik-baik saja. Bos Cahyo, kau mengandalkan keahlian curangmu yang canggih untuk menang melawan semua orang. Tapi kau tidak tahu selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Banda selalu menang. Tidak ada yang bisa terus menang selamanya. Satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bermain. Kau, apa yang kau lakukan? Nathan sudah membiarkanmu pergi. Temanku, aku, Bos Cahyo, mengakui kekalahan hari ini. Kamu benar. Bandar selalu menang. Satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bermain. Utangku hari ini sudah lunas. Utang Leo juga sudah lunas. Aku adalah pria yang menepati janjinya. Mulai hari ini, aku berhenti berjudi. Mulai sekarang, aku tidak akan berjudi lagi. Selamat tinggal. Bapaklin, Nona Sue, kenapa kalian masih di sini? Sudah waktunya, para tamu semua menunggu. Pernikahan seharusnya dimulai. Terima kasih atas kerja keras Anda. Terima kasih. Kalian volé du luan. Baiklah. Nathan, aku salah. Aku benar-benar salah. Itu salahku. Aku terlalu bodoh. Seharusnya aku tidak memanjakan Leo. Ayo kita turun dan menikah sekarang. Oak, aku janji akan berubah. Aku tidak akan mencampuri urusan mereka lagi. Oak, tolong. Maafkan aku sekali ini lagi. Aku sudah memberitahumu, tidak ada masa depan untuk kita menikah, di mana aku akan menikahimu. Untung saja, kita sepakat untuk mengurus surat nikah. Setelah pernikahan, aku tidak merusak. Aku tidak. Para sahabat dan keluarga sekalian, saya sungguh minta maaf. Pernikahan kita dibatalkan. Namun, pesta pernikahan kita tetap berlangsung. Semua orang bisa pindah keluar dan menikmati makanan serta minuman. Tidak perlu dia. Anggap saja ini dari saya. Nathan, permintaan maaf untuk kalian semua. Saya minta maaf. Fermo non mafseya. Jangan pergi. Jangan tinggalkan. Nathan. Nathan. Sophia. Atas hak apa kamu memohon ampun pada Nathan? Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Sebagai tunangan Nathan, kamu mengambil rumah yang dia belikan untukmu, 3 hadiah emas pertunangan, dan bahkan mas kawin, lalu memberikannya semua pada kakakmu untuk berjudi. Dengan cara apa kamu bertindak seperti seorang istri? Kamu benar-benar menyia-nyiakan perasaan tulus Nathan untukmu. Chloe, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena kamu dan Leo menghasutku, kamu memaksaku. Kami menghasutmu, dan kamu langsung melakukannya? Apa kamu tidak punya otak? Begitu mudah terpancing? Kamu sama sekali tidak pantas untuk Nathan. Berhenti merekam. Nathan, kamu benar memutuskan hubungan dengannya. Wanita yang tanpa otak dan bodoh seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kenapa kamu tidak? Lihat aku? Aku lebih pintar darinya dan lebih masuk akal. Yang terpenting, aku akan menuruti apapun katamu. Lihat, pernikahan sudah siap. Kenapa kita tidak menikah saja?
Aku janji, aku akan merawatmu dengan baik mulai sekarang. Chloe, apa-apaan yang kamu bicarakan? Aku masih di sini. Menggoda pria tepat di depanku, apa maksudmu? Chloe, apa maksudmu? Aku masih di sini. Kau menggoda pria di depanku, maksudmu apa? Maksudku? Maksudku adalah, lihat dirimu. Kau tidak punya keahlian, tidak punya uang, selain berjudi. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Kau menangis dan merengek saat kalah judi. Dan saat masalah datang, kau bersembunyi di balik wanita. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Nathan? Sudah kodrat wanita mengagumi kekuatan, itu wajar saja. Nathan lebih tampan darimu, lebih bertanggung jawab, dan pemain kartu yang lebih baik. Kenapa aku tidak mau hidup enak dengan pria sepertinya, daripada denganmu, pecundang sepertimu, dan terus menderita? Akan kubunuh kau. Nathan, lindungi aku. Inyako. Gadis serakah. Nathan, di dunia ini, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Jangan putus. Tidak, tidak ada masa depan untuk kita. Akan kubunuh kau. Berhenti tertawa. Akan kubunuh kau. Nathan, apa kau harus sirga ini? Apa kau tidak memberi ruang untuk rekonsiliasi? Tunggu saja. Apa arti 2 tahun hubungan kita? Bagaimana? Di matamu? Baiklah. Tapi, mengesampingkan fakta. Apa kau serius mengatakan, kau tidak membuat kesalahan? Kesalahan apa yang kubua, katakan padaku. Bagaimana kau tidak salah? Kemampuan judimu hebat sekali. Kau bisa dengan mudah memenangkan banyak uang. Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Kenapa kau berpura-pura miskin di depanku? Kenapa? Sudah kubilang, jika kau menunjukkan kemampuanmu padaku lebih awal, aku tidak perlu khawatir soal uang. Aku tidak perlu memakai uang tabungan nyawa ibu. Kamu nggak salah? Kenapa kamu sembunyikan dariku? Aku tidak memberitahumu, karena aku sudah bersumpah, tidak akan berjudi lagi. Aku tidak mau untung dari judi. Hal ini, merugikan semua orang yang terlibat, dan cepat atau lambat, akan membawa kehancuran. Aku tidak memberitahumu, karena aku tidak mau menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku tidak peduli. Pokoknya, kamu harus menikahiku hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Denge ya, aku adalah wanita tercantik di kota kita. Kalau kamu meninggalkanku, di mana kamu akan menemukan wanita sehebat aku? Di dunia ini, ada banyak wanita, jauh lebih baik darimu. Dengan kemampuan Bapak Lin, dan karakternya, dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan kamu, jelas tidak pantas untuknya. Bagaimana bisa ada wanita secantik ini di dunia? Wanita ini sungguh cantik, dia lebih menawan dari bintang TV manapun. Siapa dia? Kamu baru saja mengatakan pikiranku. Aku tidak tahu. TAPI dia pasti. Dari kota besar, darah biru sejati, Aura ITU. Sungguh luar biasa. Ya, Sophia dan Chloe, bahkan tidak pantas membawakan tasnya. Bapak Lin, saya minta maaf mengganggu urusan keluarga Anda. Namun saya rasa, ada beberapa hal yang mungkin lebih penting daripada keterikatan yang tidak berarti ini. Jauh lebih penting. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Yang penting, Nona Su, adalah Anda mungkin belum menyadari pentingnya situasi ini. Kebijaksanaan Bapak Lin dan kemampuannya melampaui imajinasi Anda. Sekarang, setelah Anda melihat sekilas kemampuannya, Anda menyesal. Anda ingin merebutnya kembali, tapi mencoba merebutnya kembali sekarang. Mungkin sudah terlambat. Apa sebenarnya yang kamu mau? Seperti yang baru saja Anda katakan, Bapak Lin, hanya wanita paling luar biasa yang pantas untuknya, dan orang itu jelas bukan Anda. Bapak Lin, lama tidak bertemu. Apakah kita saling mengenal? Keluarga He dari Porto Astra, Eleanor. Oh, keluarga He dari Porto Astra. Orang tua itu adalah... Itu kakek saya. Donovane, Rajapon Judi Porto Astra, terkenal di seluruh wilayah. Sosok legendaris di dunia perjudian. Dia juga satu-satunya sahabat karib guru saya. Cucu kandungnya. Jadi,
Anda datang jauh-jauh. Un tuc me nuit Seiya. Adam Azala apa? Beberapa hal, saya khawatir, tidak bisa dibicarakan di sini. Mari kita pergi ke tempat lain. Memang tidak nyaman. Ikut saya. Nathan, Nona Sue. Anda sudah mendorong. Yang paling langka, pria terbaik di dunia ini menjauh. Sungguh disayangkan. Nathan, 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 Kembelai, Nathan. Nonae. Tadi Anda bilang, lama tidak bertemu. Tapi saya pikir-pikir, dan sepertinya tidak ada hubungan di antara kita sama sekali. 3 tahun lalu di Aethelburg, di ruang Zenith di Grand Royal. Saat Anda bertarung melawan 3 raja penjudi, dan memenangkan gelar jagoan penjudi dalam pertandingan pamungkas itu. Saya ada di sana, menyaksikan kejayaan Anda secara langsung. Ah, hanya sedikit kesulitan. Itu saja, mari kita tidak membicarakannya lagi. Baiklah, saya datang kali ini, mewakili keluarga He dari Porto Astra. Dan meminta Bapak Lin untuk bertindak, dan berjuang untuk keluarga He sekali lagi. Karena kamu ada di permainan judi itu 3 tahun lalu. Kamu seharusnya tahu bahwa setelah permainan itu berakhir, aku pensiun dari dunia judi. Aku tidak berjudi lagi. Lalu dari mana tas ini berasal? Apa jatuh dari langit? Sebenarnya, 3 tahun lalu, di Aethelburg, aku ingin mengundangmu untuk bergabung dalam pertarungan saat itu juga. Tapi kamu bilang akan pensiun setelah itu. Jadi aku tidak menunjukkan diri, karena aku tidak ingin memaksamu. Tapi selama 3 tahun terakhir, aku tidak pernah berhenti mengawasimu. Aku meminta asisten khususku, Grace, untuk diam-diam, mengawasimu, menunggu saat kamu kembali ke meja judi. Bapak Lin, bagaimana kabarmu? Hidupmu selama 3 tahun terakhir. Kakap. Tidak menonjol, bukan? Aku bertanya-tanya mengapa aku melihatmu di mana-mana selama 3 tahun terakhir ini. Kamu bertambah gemuk. Mo? Tidak, terima kasih. Belum lama ini, Grace memberitahuku kamu sudah kembali berjudi. Jadi aku segera bergegas ke sini. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini lagi. Bapak Lin. Atas nama keluarga He, aku dengan sungguh-sungguh memintamu untuk bertarung demi kami sekali lagi. Oh, ini berbeda. Kali ini, aku bertindak semata-mata karena mereka memasang jebakan dan menipu uang tabungan ibuku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya mengambil kembali apa yang semula menjadi milikku, itu saja. Tapi hasilnya adalah kamu berjudi, dan kamu menang dengan bersih dan tegas. Bakatmu tidak berkurang sedikit pun. Aku harus menerima telepon. Saya perlu mengangkat telepon. Aya. Bagaimana operasinya? Apakah berhasil? Ya, sudah dilakukan, baru saja selesai. Dokter bilang, sangat berhasil. Ibumu, anestesinya baru saja hilang, dan dia ingin sekali bertemu denganmu. Ibumu punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Nathan, operasi ibu berhasil, sangat lancar. Bagaimana pernikahannya? Apakah pernikahan dengan Sophia berjalan lancar? Ibu tidak bisa hadir di sana, sayang sekali. Pernikahannya dibatalkan. Diabetican? Bagaimana bisa kamu membatalkan pernikahan itu? Sophia gadis yang sangat baik. Bejadikantik dan bijaksana. Kalian berdua. Ibu, Jean Gomara. Ibu sedang begini. Saat ibu merasa lebih baik, aku akan menjelaskan semuanya pada ibu. Tidak, katakan sekarang juga. Kenapa kamu membatalkan pernikahan? Apakah kamu mungkin mempermainkan Sophia? Katakan padaku cepat. Halo, Nyonya. Hello, Tuan. Hei, kamu. Gadis ini sungguh cantik. Memang, apakah kamu dan Nathan kami? Saya pacar Nathan. Kami jatuh pada pandangan pertama, dan kami sedang berkencan. Kamu pacar Nathan? Kamu tertarik pada Nathan kami?
Dan jatuh cinta pada pandangan pertama? Nathan, kamu tidak berbohong pada ibu kan? Ibu sedang sakit sekarang, tapi pikiran ibu tidak kacau. Nyonya. Lalu apa yang bisa saya lakukan agar Anda percaya pada saya? Kekualai. Kalian berdua berciuman di depan saya. Jika kalian benar-benar pasangan, apa artinya ciuman di antara kalian berdua? Ya ampun, apa yang kamu katakan? Ibu baru saja operasi. Kenapa apa main-main? Tidak. Dia gadis muda, sensitif dan pemalu. Cium apa? Permintaanmu terlalu berlebihan. Jadi, Nyonya, apakah Anda percaya pada kami sekarang? Lupacan Abayong Baru Saja Seyakatakan. Aku percaya kalian. Kalian berdua benar-benar pacaran, ya. Baiklah kalau begitu, nenek tua ini tidak akan mengganggu lagi. Nathan, kalau ada waktu, bawa Eleanor pulang. Ibu akan masak sesuatu yang enak untuk kalian berdua. Ibu agak lelah sekarang, ingin istirahat. Hei, permintaan gila macam apa itu? Kamu membuat gadis itu sangat malu. Memangnya kamu tahu apa? Gadis itu, jelas dia bukan dari keluarga biasa. Cantik sekali. Aku harus memberinya dorongan kuat untuk membantu putra kita. Bagaimana kalau gadis itu kabur? Putra kita terlalu naif. Baiklah, istirahatlah lagi. Ciuman yang bagus. Lain kali, kita lanjutkan. Tidak. Kamu melakukan semua ini hanya untuk membuatku berjudi demi keluarga HMU. Sampai segitunya? Apa kamu tidak takut kehilangan umpan dan ikan sekaligus? Nathan, bagaimana kamu tahu? Aku tidak tulus? Sebenarnya, 3 tahun lalu, di Tilburg, saat aku melihatmu bersinar begitu terang, lalu pensiun di puncak permainanmu. Aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi aku tidak tahu, apakah kamu percaya padaku? Baiklah. Mengingat bagaimana kamu barusan menghibur ibuku, aku akan berjudi untukmu. Benarkah? Bagus sekali, aku tahu kamu akan setuju. Makanlah satu. Aku tidak akan memakannya. Oh, benar, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus, setelah selesai melihat dokumen-dokumen ini, segera pergi ke Porto Astra. Orang ini adalah Yannick Huang. Sekitar 3 tahun lalu, dia tiba-tiba muncul di Porto Astra, sering mengunjungi semua kasino besar, terutama yang di bawah keluarga He. Kami membayar mahal untuk beberapa penjudi ahli, tapi mereka semua kalah darinya. Namun, kami tidak pernah bisa menemukan bukti kecurangannya. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya dari keluarga He kami, dia sudah mengambil aset hampir 10 miliar rupiah. Si Burin Kiko. Si Burung Kikau. Dia pergi ke Porto Astra. Kau mengenalnya? Mengenalnya? Lebih dari itu. Dialah yang membunuh guruku. Nathan. Ingat. Bandar. Selalu menang. Satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bermain. Guru. 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 Setelah aku mendapatkan gelar jagoan penjudi, aku akan pensiun dari dunia judi. Tapi jika aku bertemu si burung kicau, aku pasti akan membalas dendammu. 3 tahun lalu, setelah dia membunuh guruku, dia menghilang tanpa jejak. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun.
Aku tidak pernah menyangka dia akan berubah menjadi dewa judi wilayah itu, dan datang ke Porto Astra untuk membuat masalah. Nonae. Perjudian ini bukan untuk keluarga Hiemyu. Ini untuk diriku sendiri. Aku punya perseteruan darah dengannya yang perlu diselesaikan. Kekek, ini Nathan. Bagus. Pahlawan muda sejati, sungguh. Dia bisa mengalahkan 3 raja penjudi dan mendapatkan gelar jagoan penjudi. Dia sosok yang mengesankan, dengan aura yang luar biasa. Teman lama saya. Telemendapatkan murid yang hebat. Nathan, kami sudah mengaturnya dengan Yannick Huang. Malam ini jam 8. Lokasinya adalah aula kasino utama keluarga He. Aturannya sederhana. Kedua belah pihak akan mempertaruhkan 10 miliar rupiah dalam bentuk chip. Permainan apapun boleh, sampai salah satu pihak kehilangan semua chipnya. 10 miliar rupiah ini sudah kami siapkan. Dimangerti. Nathan. Apakah keluarga He bisa mengatasi krisis ini? Dan membalas dendam teman lama saya? Semuanya terserah padamu. Nathan. 10 miliar rupiah ini, hampir seluruhnya adalah milik keluarga He. Arus kas yang tersedia saat ini. Jika kita kalah, keluarga He mungkin. Jangan khawatir. Sepertinya, orang tua ini akan segera mendengar. Lonceng pernikahan cucu perempuan saya, bukan? Kekek, berhenti bercanda. Masalah yang ada lebih penting. Ya, masalah yang ada lebih penting. Hei! Kita sepakat untuk mulai, tepat jam 8. Di mana dia? Orang yang kau temukan, tidak mungkin dia gentar, dan kabur kan? Dan dia sialan membuang waktuku lagi. Jangan khawatir. Dia akan datang. Terkadang aku bertanya-tanya, orang bodoh macam apa yang berhasil kau temukan? Yang berani menantangku? 10 miliar rupiah keluargamu. Kurasa hari ini, kau hanya akan melihatku merampasnya. Tonggeret yang tidak sadar akan. Si Burin Kiko di Belakang. Si Burin Kiko. Lama tak jumpa. Jagoan penjudi. Itu Nathan, jagoan penjudi. Yachuhan, jagoan penjudi yang menghilang selama 3 tahun, benar-benar muncul kembali. Sekarang ini akan seru, jagoan penjudi melawan dewa judi. Semua orang tahu. Belalang sembah mengintai Tonggeret, tidak sadar akan si burung kicau di belakang. Sedikit orang yang tahu. Ketika si burung kicau di depan, ketapel siap di belakang. Si Burin Kiko. Aku sudah mengawasimu selama 3 tahun. Dan siapa Jerengan di sini? Sungguh kedatangan yang megah. Ternyata hanya si pecundang kecil yang diajari oleh si pecundang tua itu. 3 tahun lalu, aku tidak tahu jenis keberuntungan bodoh apa yang kau miliki. Hingga kau beruntung masuk ke dalam sebuah gelar kosong jagoan penjudi. Kau benar-benar berpikir kau orang penting? Bahkan gurumu yang tak berguna itu, bukan tandinganku. Aku menghinakannya seperti anjing. Kau ini apa? Nikmati saja kesombonganmu. Aku memberitahumu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Ata Apayang Kolaku Kantigata Lalu. Cukup bicaranya. Bagaimana kau ingin bermain? Aku akan bermain sampai akhir. Bagus. Hari ini, kita akan main Golden Flower. Sama seperti saat kau mengalahkan guruku, aku akan memenangkannya kembali. Darimu, Pokok dan Banganya. Baiklah. Kau punya nyali. Golden Flower bagus. Selama 3 tahun terakhir, di Porto Astra, hanya ada all-in dan blackjack. Bermain dengan pecundang-pecundang itu, aku hampir tertidur.
Golden Flower itu seru. Persis seperti yang kuinginkan. Tuan-tuan, permainan akan segera dimulai. Taruhan minimumnya Rp200.000. Silakan periksa kartunya. Aku mulai. Silakan. Mari kita saksikan kemampuan kartu jagoan penjudi. Taruhan minimumnya Rp200.000. Ini putaran pertama, kita setidaknya harus memulai dengan baik. Rp8.000.000. Itu nomor keberuntungan. 8 juta rupiah? Si burin Kiko. Setelah bertahun-tahun ini, kau semakin payah. Hanya 8 juta rupiah? Aku akan bertaruh 800 juta rupiah. Rp800 juta langsung di awal? Jadi, sang jagoan penjudi yang terkenal, benar-benar tidak menganggap uang keluarga Hi seperti nyata. Pak Twahi, apakah Anda hanya akan membiarkannya bertindak begitu sembrono? Nona Hi. Tuan Lin terlalu agresif, bukan? Kekek, bukankah Nathan terlalu terburu-buru? Haruskah saya? Jangan khawatir. Perkayai orang yang anda pekerjakan, dan jangan pekerjakan orang yang tidak anda perkayai. Nathan pasti punya alasan melakukan ini. Mari kita lihat saja. Kartunya baik-baik saja. Si burin Kiko dan Seiya, Kealion Kami dalam penipuan. Sama-sama berada di puncak tertinggi. Siapapun yang bergerak lebih dulu untuk memperbaiki kartu, akan langsung terekspos oleh yang lain, dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam situasi ini, perang psikologis menjadi kunci kemenangan. Saya harus menciptakan ilusi baginya, bahwa saya sangat ingin balas dendam, Puis tu as un truc menant. dan bahkan sedikit sembrono. Hanya dengan begitu, rubah tua itu. Akan Langa. Dan Selonka demi Selonka Mazuk ke dalam. Jebakan yang telah saya siapkan untuknya. Aturannya sederhana. 10 miliar rupiah. Siapapun yang kehilangan semua chipnya lebih dulu, kalah. Waktu saya berharga. Saya tidak punya waktu seharian untuk Anda. Anda ikut atau tidak? Sepasang 5. Dua orang bermain Golden Flower. Kartu-kartu ini lumayan. Jika anak ini curang, saya pasti bisa mengetahuinya. Jika ini murni pertaruhan keberuntungan, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti taruhan ini. Anak ini, mungkinkah dia punya kebiasaan buruk yang sama seperti mendiang gurunya yang sialan itu? Menyerah, tidak ikut. Hanya seorang raja. Kamu bahkan tidak berani memasang taruhan itu? Si burin Kiko, ko benar-benar penches-tu. Jangan terburu-buru, ini baru babak pertama. Aku punya banyak waktu untuk mempermainkanmu perlahan. Kamu hanya memenangkan sedikit uang ini, dan lihat betapa sombongnya kamu. Pemenang giliran pertama. Baiklah. Karena kamu tidak berani memasang taruhan buta, maka aku akan melihat kartuku. Satu miliar rupiah. Menyentuh cincinnya lagi.
Seperti yang diharapkan, sama persis seperti gurunya yang sialan itu. Kapanpun dia mendapat kartu bagus, dia secara tidak sadar menyentuh cincinnya. Kartu anak ini pasti tidak kecil. Dia ingin memancingku? Mana mungkin? Menyerah, tidak ikut. Apa kamu tahu cara bermain? Aku punya AC23 berurutan. Jika kamu tidak bisa bermain, enyah. Aku akan bermain sesukaku. Memangnya kenapa? Legipula, ini taktik. Tidak paham? Tunggu saja, sampai aku menghabiskan keberuntunganmu. Nanti kita lihat betapa sombongnya kamu. Baiklah. Bagikan kartunya. Aku akan menang dan menghancurkannya, membalas dendam untuk guruku. Tidak ikut. Tidak ikut. Tidak ikut. Tidak ikut. Tidak ikut lagi. Sudah 3 jam. Kamu sudah menyerah ratusan kali. Memberiku 300 juta rupiah secara cuma-cuma. Bisa bermain atau tidak? Kalau bisa, mainlah. Kalau tidak, enyah. Jangan terlalu tidak sabar, jagoan penjudi. Terburu-buru itu merugikan. Itu konsep yang cukup sederhana. Tidak paham? Si burin Kiko. Aku sudah mengikuti permainanmu selama 3 jam. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Rp100 juta. Tidak menyentuh cincinnya. Haha, kartu anak ini pasti sangat kecil. Sebelumnya, kapanpun dia mendapat kartu bagus, dia akan menyentuh cincinnya. Dia mencoba menipuku. Dengan sikap tidak sabar ini, agar aku berpikir kartunya kuat, dia ingin menggertak dan membuatku takut. Mimpi saja, bahkan surga membantuku. 38. Aku mendapatkanmu. Akhirnya mendapat kartu bagus. Bagaimana kalau ikut taruhan 100 juta rupiah? ITU terlalu remeh. Aku akan menaikkan taruhanmu 900 juta rupiah. Total 1 miliar rupiah. Akhirnya dapat kartu yang bagus. Siapa yang tahu? Mungkin kartunya besar sekali. Mungkin aku hanya menggertakmu. Jagoan penjudi, bagaimana kalau kau tebak? Sialan. C'est Yaipu. Oleh. Nathan, jangan, itu terlalu berisiko. Nonahi. Anak ini, dia benar-benar ingin membuat orang tua ini kena serangan jantung, bukan? Kakek, cepat, duduklah. Seperti yang kuduga, anak ini memang menggertak. Dia mencoba menakutiku dengan all-in. Nak, kau masih terlalu hijau. Kebiasaanmu menyentuh cincin, membocorkanmu. Kau pasti kalah di babak ini. 10 miliar rupiah milik keluarga He, dan balas dendam untuk gurumu. Senua ITU and Combo. All-in, bagus. Aku suka sisi gilamu ini. Saya ikut all-in MU. Tunjukkan kartumu. Tunggu. Ada apa lagi? Chipku saat ini, setelah dibulatkan, totalnya 10,2 miliar rupiah. Chipmu 8,6 miliar rupiah. Itu masih kurang 1,6 miliar rupiah. Bagaimana dengan uang ini? Terus kenapa? Ambil kelebihan 1,6 miliar rupiahmu dari meja. Ambil, si burin Kiko. Stigata lalu, Kokalakan. Semua uang guruku. Dan bahkan membuatnya mempertaruhkan kedua kakinya. Sekarang, 1,6 miliar yang tersisa. Kau akan menutupinya dengan nyawamu. Apa?
Takut? Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu waktu. Kumpulkan sisa 1,6 miliar rupiah. Selama uangnya ada di sini, aku hanya akan berjudi uang, bukan nyawa. Kau pasti berpura-pura. Dia hanya menggertak. Dia ingin menakutiku dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia sama sekali tidak punya kartu yang bagus. Aku punya 38, hampir tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia punya kartu yang lebih baik? Dia tidak berani menunjukkan kartunya. Itulah mengapa dia menggunakan metode ekstrim seperti ini, untuk mencoba memaksaku mundur. Ya, pasti begitu. Aku tidak boleh tertipu. Mempertaruhkan nyawaku? Baiklah, aku sudah bertahan hidup di jalanan bertahun-tahun. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Kau ingin balas dendam untuk gurumu? Seharusnya aku memberimu kesempatan itu, bukan? Jadi aku kurang 1,6 miliar. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menutupinya. Aku punya 38. Nathan, apa yang kau pertaruhkan melawanku? Tunjukkan kartumu. Hanya 10. Jangan mengulur-ulur waktu. Buka saja. Kekek. Nathan, dia tidak mungkin punya 310 kan? Master Hill. Dia tidak mungkin punya 3 sejenis. Kartu ketigamu, pasti kartu acak. Berhenti mencoba menakutiku, buka saja. Bagaimana kau tahu kartu ketigaku, bukan 10? Si burin Kiko. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Jika kau kalah, kau tidak hanya akan kehilangan 10 miliar rupiah, tapi juga nyawamu. Kalau kau tanya aku, Kenapa kita tidak semua? mengambil kembali taruhan kita untuk ronde ini? Bagaimana kalau kita anggap ronde ini batal saja? Berhenti berakting. Sudah kubilang. Aku sudah mengawasimu cukup lama. Kau sama seperti gurumu yang sialan, Persis. Setiap kali kau punya kartu bagus, kau bermain dengan cincin sialanmu itu. Sejak kau mendapatkan kartu ini, kau sama sekali tidak menyentuh cincinmu. Itulah mengapa aku yakin, kau tidak punya kartu yang kuat. Berhenti berakting, berhenti mencoba menakutiku, buka saja. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi itu sia-sia bagimu. Master Hill. Bapak Lin, 310 adalah three of a kind yang lebih besar. Bapak Lin menang. Master Hill, kau tidak mungkin punya 3 sejenis. Bagaimana bisa mustahil? Kesalahanmu adalah Coter la Lupercaya. pada kebiasaanmu sendiri. Kau pikir aku menyentuh cincin, berarti aku punya kartu yang kuat. Sebenarnya, aku ingin kau tahu bahwa aku membuatmu berpikir, aku punya kartu yang kuat. Sekarang uang dan nyawamu adalah milikku. Tidak. Banyak sekali orang di sini. Dan kamera di mana-mana. Kau tidak bisa membunuhku. Jangan lakukan ini. Jangan bodoh. Membuang hidupmu demi bajingan seperti dia. Tidak sepadan. Serahkan dia ke penegak hukum. Hukum akan menghukumnya. Ini urusan pribadi antara dia dan aku. Tidak. 3 tahun lalu, kau dan tuanku hanya bertaruh kedua kakinya. Mengapa kau ambil? Nyawa tu en cul? Aku. Kau akan bicara? Aku akan bicara. Itu salahku. Orang tua itu, Buchan. Maksudku tuanu. Saat kami berdua berjudi, dia pernah mengalahkanku. Itu menghancurkan reputasiku. Aku tidak bisa mengangkat kepala. Perjudian itu adalah jebakan yang kubuat untuknya. Setelah dia kehilangan kedua kakinya, aku tidak memanggil ambulans.
menyebabkannya kehabisan darah hingga tewas. Aku benar-benar tahu aku salah, tolong maafkan aku. Apa maksudmu? Kau punya pena perekam. Apa yang kau lakukan dengannya? Pembunuhan melanggar hukum. Aku tidak bisa mengotori tanganku sendiri untuk membunuhmu. Dasar kau binatang buas. Aku harus membuatmu mengaku dengan mulutmu sendiri di depan semua orang dan mengakui kejahatanmu. Itulah hukuman terbaik untukmu. Tidak. Si burung kicau, pengakuanmu telah direkam. Sekarang buktinya tidak terbantahkan. Kau dicurigai dalam kasus pembunuhan berencana. Tolong ikut kami untuk diinterogasi. Jadi kau sudah siap sejak awal. Polisi-polisi ini sudah diberitahu sejak lama. Jadi sejak awal, kau tidak pernah berniat melakukannya sendiri. Saat kau pertama kali datang padaku, aku sudah menyusun rencanaku 3 tahun lalu. Di depan makam guruku, Aku bersympa. untuk menggunakan cara yang benar dan adil. Kau benar-benar membuatku takut barusan. Kekira kau kehilangan kesabaran. Dan hari ini, Jika aku tidak berpura-pura, ingin balas dendam, dan membunuhnya, Sans diri. dia tidak akan mengungkapkan kebenaran dalam kepanikan ekstrim. Kata-kata itu adalah bukti yang tak terbantahkan untuk keyakinannya. Nah, Nathan, kau benar-benar tangguh untuk usiamu. Kau tidak hanya memenangkan permainan hidup mati ini untuk keluarga kita, mengamankan warisan kita, tetapi kau juga membalaskan dendam gurumu, jangan menyelesaikan masalah, sehingga namanya bersih. Jika gurumu bisa melihat ini dari alam baka, dia pasti akan merasa sangat lega dan bangga padamu, muridnya. Dia adalah guruku. Ini hanya hal-hal yang seharusnya kulakukan. Dan aku membantu keluarga He dalam prosesnya. Kau telah memberikan bantuan yang luar biasa bagi keluarga kita. Jadi aku, orang tua ini, harus berterima kasih banyak padamu. Mengenai APA yang kita menangkan hari ini. Bagaimana kalau kita bagi dua? Aku bisa memberimu 5 miliar rupiah. Bagaimana menurutmu? Bapak He, terima kasih atas tawaran baik Anda. Aku, Nathan. Tidak tertarik pada uang. Aku adalah jagoan penjudi. Uang yang ku menangkan. Semuanya disumbangkan untuk amal. Jika kau tidak mau uang, maka aku, orang tua ini, harus menawarkan pernikahan cucu perempuan kesayanganku untuk membalasmu. kakek, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bapak He, kalau soal urusan hati, biarkan kami anak muda menanganinya sendiri.